Hello sahabat kisah perang. Yang lagi jomblo buka puasanya sendiri aja. Kisah pengintai wanita yang menjadi pengintai tentara Republik pada saat perang melawan Belanda. Namanya Kuntia atau sering dipanggil Bu Topo, veteran asal Lamongan yang ikut berperang melawan Belanda saat operasi militer agresi 2 Belanda. Saat masih berusia 12 tahun, ia masuk hutan di kawasan Kedung Adem, Bojonegoro, bergabung dengan tentara pejuang untuk mempertahankan Republik. Menariknya, ketika bergabung dengan tentara Republik, tugasnya adalah menjadi pengintai. Saat itu ia harus bersembunyi di semak-semak, menunggu kedatangan tentara Belanda. Sedangkan para tentara Republik bersembunyi untuk meledakkan jembatan ketika rombongan tentara Belanda datang. Sembunyinya pun tak bisa bersama-sama, melainkan harus terpencar. Tak ada rasa takut sama sekali ketika itu, yang ada hanya keberanian untuk mengusir penjajah. Pernah suatu ketika ia melihat kedatangan 3 truk pasukan Belanda. Beruntung jembatan tempatnya mengintai cukup panjang, sehingga ada waktu untuk memberikan tanda kepada tentara Republik. Begitu Belanda datang, ia ledakan jembatan dan tentara Republik mengambil senjata mereka untuk menghajar pasukan Belanda yang melintasi jembatan tersebut. Setelah itu mereka masuk hutan lagi. Tak hanya truk, wanita ini juga pernah mengintai kedatangan pasukan Belanda yang mengendarai tank. Ada 3 tank yang kemudian diledakkan di sebuah jembatan di kawasan Kedung Adem. Di usianya yang masih belia itu, Bu Topo bersama 2 perempuan seusianya juga sering keluar masuk hutan bersama para tentara Republik yang menghadang tentara Belanda yang ingin menguasai kembali Indonesia. Ada juga tugas mengantarkan surat dari satu pos ke pos lainnya, atau dari markas ke lokasi keberadaan pasukan tentara Republik di hutan. Tak ada yang curiga dengan ia, karena mungkin saat itu ia masih dianggap anak-anak. Meski demikian, Bu Topo mengaku ikhlas menjalankan setiap tugasnya. Kendati untuk makan, sejati mereka harus mau seadanya, yaitu tiwul pemberian warga yang sengaja datang untuk membantu para tentara Republik. Sayangnya setelah perang usai, Bu Topo yang kemudian melanjutkan sekolahnya kembali sekolah di sekolah rakyat, mengaku tak pernah bertemu kembali dengan mereka yang dulu pernah sama-sama berjuang di hutan Bojonegoro.